Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marital Master Beres Novel bagian 1001. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ngerti, wajar jika orang seperti saudara Chen King memiliki lebih banyak teman wanita. Kemudian Peng Tianzhen dia lalu berkata dengan lantang kepada orang-orang dari sekte Dao kuno-nya, "Baiklah, saudara Chen King ini bukanlah musuh, semuanya bisa pergi." Master sekte Dao kuno itu berbicara dan segera semua orang dari sekte Dao kuno segera bubar. Setelah itu Peng Tianzhen dan juga banyak penatua langsung mengepung Qin Chen dan berjalan ke aula diskusi sekte Dao kuno. Adapun lelaki tua berambut abu-abu, tidak ada yang mengabaikannya dan dia segera terbang kembali ke gunungnya sambil menyeringai. Setelah beberapa saat, alun-alun sekte Dao kuno itu menjadi sepi lagi. Di ruang pertemuan sekte Dao kuno, Peng Tianzhen memikirkan sesuatu dan dia bertanya kepada Qin Chen, "Saudara Chen King, Anda telah memperoleh warisan dari Master Pedang Abadi kuno dari Papilun Pedang Tongtian yang dapat dianggap sebagai warisan dari garis langsung Papilun Pedang Tongtian." Maka mengatakan ini, Master Sekte Tianzhen itu berdiri dan melengkungkan tangannya. "Jangan begitu," kata Qin Chen. Dia segera berkata sambil mengangkat tangannya dan segera menekan Peng Tianzhen untuk duduk kembali, membuat Peng Tianzhen diam-diam khawatir dengan kekuatan mengerikan Qin Chen. "Ya, tidak ada orang luar di sini. Sejak saudara Chen King datang ke sini, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Pendahulu sekte pancur pedang saya memang terkait dengan Papilun Pedang Tongtian, tetapi bukan merupakan garis keturunan langsung dari Papilun Pedang Tongtian. Sederhananya, kakek saya, Master Sekte Pancur Pedang pertama, dia pernah menerima warisan Papilun Pedang Tongtian, dan dia dapat dianggap sebagai murid Papilun Pedang Tongtian sama seperti Anda." Oh, Qin Chen mengangguk. Tidak heran sekte Dao kuno tidak terlalu kuat. Ternyata dia adalah master dari sekte Dao kuno. Seperti dirinya, dia telah memperoleh warisan tertentu dari Papilun Pedang Tongtian. Namun, yang membuat saya bingung, saya tidak tahu dari mana saudara Chen King mengetahui tentang sekte Dao kuno kita, kata Peng Tianzhen. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Mendengar itu, Qin Chen ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Saya juga mendapatkannya dari keluarga Juge melalui saluran khusus." "Apa keluarga Juge?" Mendengar itu, mata Peng Tianzhen memadat dan cahaya dingin muncul di matanya. "Apa?" Qin Chen memandang Peng Tianzhen itu dengan curiga. "Saya selalu curiga bahwa sekte Dao kuno saya telah menjadi sasaran orang selama bertahun-tahun ini. Itu seharusnya bukan hanya masalah sekte Tianyuan dan kekuatan lainnya, tetapi juga kekuatan yang lebih kuat di belakangnya. Dan sekarang, sepertinya hal itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan keluarga Juge." Keluarga Juge itu, saya tidak menyangka mereka akan mengincar sekte Dao kuno saya sekarang. Jadi, ini juga untuk warisan Papilun Pedang Tongtian. Mengatakan ini, tatapan Peng Tianzhen nampak dingin. Dia lalu memandang Qin Chen dan berkata, "Saudara Chen King datang kali ini ke sini. Anda seharusnya juga tidak datang begitu saja ke sekte Dao kuno saya. Saudara Chen King juga harus mencari warisan Papilun Pedang Tongtian." Mendengar itu, Qin Chen mengangguk dan dia tidak menyangkal. "Ya, saya diberitahu oleh leluhur dari sisa jiwa Master Pedang Abadi. Tentu saja saya juga ingin melihat bagaimana Papilun Pedang Tongtian saat ini," kata Qin Chen. "Saya tidak tahu apakah saudara Chen King punya rencana untuk tinggal di sekte saya," kata Peng Tianzhen. Setelah mengatakan itu, dia mulai bernapas dengan cepat. Jika dia tidak memiliki ekspektasi di dalam hatinya, itu tidak mungkin. Kekuatan Qin Chen jauh lebih kuat daripada penatua Taisang. Setidaknya, menurutnya, Qin Chen adalah guru suci puncak tertinggi. Dan jika ada guru suci puncak tertinggi di sekte Dao kuno miliknya, pasti sektenya akan menjadi lebih kuat dan tidak mudah untuk diintimidasi. Namun sekte Dao kuno juga sangat berbahaya sekarang, karena sekte Dao kuno saat ini telah diincar oleh keluarga Juge, yang merupakan salah satu kekuatan teratas di alam surga selatan.
Saya sebenarnya datang ke alam surga selatan untuk dua tujuan penting. Yang pertama adalah menemukan papilun pedang Tong Tian. Sepertinya itu belum selesai. Tapi Chen ini bukanlah orang yang kejam. Jadi tentu saja saya tidak akan membiarkan Sekte Dao Kuno begitu saja. Bagaimanapun juga, jika Master Sekte Peng tidak keberatan, Chen ini dapat menghabiskan beberapa waktu di Sekte Dao Kuno Anda, atau mengambil posisi untuk menyelesaikan beberapa masalah untuk Sekte Dao Kuno. Kata Qin Chen, Anda bersedia menjadi anggota Sekte Dao Kuno-ku? Kata Peng Tianzhen, matanya nampak berbinar. Dan di aula, semua tetua juga menunjukkan kegembiraan. Karena situasi Sekte Dao Kuno mereka saat ini terlalu sulit. Dan seseorang master yang kuat harus segera duduk di sekte ini. Chen ini juga memiliki kekuatan di bagian lain di surga. Jadi tidak mungkin untuk bergabung dengan Sekte Dao Kuno Anda dengan sepenuh hati. Akan tetapi, Anda dapat menganggap saya sebagai orang dari Sekte Dao Kuno, kata Qin Chen. Jika Anda bersedia bergabung dengan Sekte Dao Kuno saya tentu saja sangat senang. Bagaimana saya bisa peduli dengan hal lain? Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menjadi penguasa tertinggi kehormatan dari Sekte Dao Kuno saya. Dan karena Anda dan saya berasal dari sumber yang sama, Sekte Dao Kuno saya juga bersedia bergabung dengan kekuatan saudara Chen dan menjadi anggota kekuatanmu, kata Peng Tianzhen. Dia secara alami tidak akan membiarkan Qin Chen menjadi penatua atau penatua biasa, karena ini jelas tidak baik. Meskipun Qin Chen belumlah terlalu tua, namun Peng Tian benar-benar merasa bahwa posisi tetua tidak cukup untuk memenangkan hati Qin Chen. Karena sebab masing-masing master di sekitar Qin Chen tampak luar biasa. Karakter seperti itu tentu tidak memiliki kekuatan yang sederhana. Agar karakter seperti itu bisa menjadi penatua tertinggi, Peng Tianzhen merasa bahwa ketulusannya saja tidak cukup. Jadi, dia langsung mengusulkan penguasa kehormatan tertinggi. Ini atas namanya, bahkan itu melampaui posisi patriarknya. Master Sekte Peng Tianzhen berbicara seperti ini dan para penatua lainnya dan juga Yan Yuanlong juga yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Dan ekspresi mereka terkejut. Master Sekte secara langsung membiarkan Sekte Dao Kuno mereka bergabung dengan kekuatan Chen Qing. Apakah Master Sekte tidak terlalu ceroboh? Oke, aku tahu apa yang ingin kalian katakan. Peng Tianzhen tersenyum pahit. Lalu dia berkata kepada Qin Chen, Saudara Chen, jangan menolak. Saya dapat melihat bahwa Saudara Chen Qing sungguh luar biasa. Sekte Dao Kuno saya kelihatannya memang baik-baik saja. Akan tetapi, nyatanya itu sudah dipermalukan di semua sisi. Apakah Saudara Chen bisa menerimanya? Namun, saya harap Saudara Chen dapat menerima Sekte Dao Kuno saya, kata Peng Tianzhen. Dia berkata dengan hormat, seraya memberi hormat kepada Qin Chen. Di samping Qin Chen menyentuh hidungnya, sementara Mu Jipeng serta yang lainnya malah terkejut. Ketika Chen Shao datang ke sini, dia langsung menaklukkan sebuah sekte. Tidak apa-apa, saya tidak akan merubah nama Sekte Dao Kuno. Dan urusan Sekte Dao Kuno Anda juga masih ditangani oleh Anda, kata Qin Chen. Dia setuju dan dia dapat melihat bahwa Peng Tianzhen ini tulus. Mendengar itu, ekspresi Peng Tianzhen tiba-tiba menjadi bersemangat. Terima kasih Saudara Chen. Kemudian dia melihat ke arah orang-orang dari sektenya lalu berkata, Semuanya, saya tahu Anda semua memiliki keraguan, akan tetapi semua orang hanya perlu tahu bahwa Sekte Dao Kuno kita sebenarnya diwarisi dari papilun pedang Tong Tian. Dan Saudara Chen juga merupakan keturunan dari papilun pedang Tong Tian yang dianggap berada di garis yang sama. Setelah memastikan posisi Qin Chen, topik selanjutnya menjadi lebih mudah. Peng Tianzhen lalu berkata kepada Qin Chen, Saudara Chen, saya tahu Anda ada di sini. Kemungkinan besar akan menemukan lokasi papilun pedang Tong Tian. Sebenarnya kamu tidak salah. Reruntuhan kuno papilun pedang Tong Tian memang terletak di sini. Apa? Mendengar itu, Qin Chen langsung terkejut. Sekte pedang penghancur kami bukanlah reruntuhan papilun pedang Tong Tian. Namun, reruntuhan sebenarnya ada di makam pedang. Kakek saya saat itu mendapat warisan papilun pedang Tong Tian dari makam pedang. Alasan mengapa saya tidak mau pindah dari sini adalah karena ini adalah akar kami. Sekte Dao Kuno kami sebenarnya ada di sini untuk melindungi reruntuhan papilun pedang Tong Tian di makam pedang. Wah. Mendengar itu, Qin Chen langsung tercengang karena sebelumnya dia sudah memiliki tebakan di dalam hatinya bahwa makam pedang adalah warisan dari papilun pedang Tong Tian.
Dan saya curiga alasan mengapa paksi Tianyuan dan kekuatan lain mengincar sekte Dao kuno saya selama bertahun-tahun ini adalah karena mereka telah menebak sesuatu, dan bahkan mereka mungkin adalah anak buah dari keluarga Juge dan kekuatan top lainnya di alam surga selatan. Peng Tianzhen berkata dengan dingin, rahasia ini telah terkubur di hatiku selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah memberitahu siapapun. Namun hari ini, Saudara Chen, Anda telah benar-benar memulihkan ortodoks Papilun Pedang Tongtian, dan saya dapat mengungkapkannya. Selanjutnya, sekte Dao kuno saya sudah seperti ini. Tidak masuk akal untuk saya terus menyembunyikannya. Mungkin sekte Dao kunoku akan segera dihancurkan, kata Peng Tianzhen. Dia berkata dengan getir. Orang-orang dari sekte Dao kuno yang mendengar itu memandang Peng Tianzhen. Ekspresi master sektenya itu sangat sulit untuk berbohong kepada semua orang. Dengan adanya aku di sini, sekte Dao kunomu tidak akan pernah dihancurkan, kata Qin Chen. Mendengar itu, Peng Tianzhen kemudian berkata dengan getir, Saudara Chen, apakah kamu tidak tahu betapa hinanya sekte Tianyuan? Sebagai perbandingan, 5 sekte iblis itu masih lebih baik daripada sekte Tianyuan. Ngomong-ngomong, berkat 5 sekte iblis itu, kita dapat mengenali paksi Tianyuan dan kekuatan lainnya. Apa maksudmu? Kata Qin Chen. Dia menoleh. Dulu, ketika sekte Dao kuno saya masih bernama sekte penghancur pedang, saya menempati tempat yang sangat bagus di pegunungan Tiandang. Sekte saya dianggap sebagai kekuatan tertinggi di pegunungan Tiandang. Sekte Dao kuno saya bersatu dan berperang melawan 5 sekte iblis besar. Karena semua orang tahu bahwa di pegunungan Tiandang, 5 sekte iblis besar ingin menyatukan tempat ini dan menjadi raksasa sejati di sini. Pada saat itu, untuk melawan 5 sekte iblis besar, paksi Tianyuan dan kekuatan lainnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan kami. Melihat ke belakang sekarang, tujuan mereka adalah untuk mencari tahu tentang Papilun Pedang Tongtian dari sekte Dao kuno saya. Kemudian di bawah penindasan 5 sekte iblis besar, sekte Dao kuno saya memutuskan untuk pindah. Karena misi saya sebenarnya adalah untuk melindungi makam pedang, bukan untuk memperjuangkan penguasa pegunungan Tiandang. Dan setelah itu, paksi Tianyuan dan kekuatan lainnya akhirnya menunjukkan wajah asli mereka. Dan lalu, Master Sekte dari Sekte Tianyuan dan Master Sekte dari Sekte Bayangan Darah tiba-tiba menyerang Penatua tertinggi. Dan bahkan secara diam-diam menggunakan racun untuk menyerang Penatua tertinggi, yang menyebabkan jiwa Penatua tertinggi rusak. Dan dia melarikan diri dengan malu, dia berdarah. Dan pada akhirnya, Penatua tertinggi menjadi idiot sampai sekarang. Namun untungnya, Penatua tertinggi Taisang masih memiliki ingatan tentang sekte Dao kuno. Dia selalu menjaga sekte Dao kuno kita. Dan begitu musuh yang kuat datang, dia akan segera bergerak untuk membunuh musuh itu. Namun selama bertahun-tahun ini, sekte Tianyuan dan kekuatan lainnya mengirim beberapa orang yang kuat di sekitar pegunungan Tiandang untuk menekan sekte Dao kuno saya. Dan mencegah sekte Dao kuno saya tumbuh dewasa. Dan terus menindas kami. Dengan itu, jumlah murid sekte kami semakin sedikit. Saat ini hanya ada beberapa ribu orang yang tersisa di sekte Dao kuno saya, kata Master Sekte Peng Tianzhen. Dia menjelaskan kepada Qin Chen. Mendengar itu, Qin Chen kemudian bertanya, kekuatan apa yang ada di sekitar? Yang paling kuat di sekitar adalah sekte Tianyuan, sekte dewa tertinggi, sekte bayangan darah, suku kelawar hantu, dan suku raksasa. Di antara mereka, sekte Tianyuan, sekte bayangan darah, sekte dewa tertinggi, dan suku kelawar hantu telah bersatu untuk melawan 5 sekte monster. Dan pada saat yang sama mereka memblokir sekte Dao kuno saya, kata Peng Tianzhen. Dia menjelaskan kepada Qin Chen. Sekte-sekte itu benar-benar menindas sekte Dao kuno dan juga memutus sumber daya sekte Dao kuno. Sedangkan sumber daya adalah pondasi dari sebuah sekte. Dan memutus saluran untuk mencari sumber daya itu sama dengan memutus harapan sekte ini. Ini sungguh kejam. Master Sekte Peng dapat yakin bahwa dengan adanya Tuan Muda Chen di sini, 4 kekuatan utama jangan khawatir, di masa depan akan ada lebih banyak murid dari sekte Dao kuno Anda, kata King Qiuji. Dia tiba-tiba tertawa. Sebenarnya keempat kekuatan ini tidak apa-apa. Namun yang saya khawatirkan adalah keluarga Juge di belakang mereka. Dan Saudara Chen, Anda sebenarnya memperbudak Master Sekte dari Sekte Beruang. Jika 5 sekte iblis besar mengetahuinya, itu akan mendapat masalah. Kekuatan 5 sekte iblis utama harus lebih tinggi dari 4 kekuatan, kata Peng Tianzhen.
Keluarga Juge, jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri, kata Qinchen dia menyipitkan matanya. Promosi Qinchen menjadi penguasa kehormatan tertinggi dari Sekte Dao Kuno adalah peristiwa besar. Keesokan harinya, Peng Tianzhen memanggil semua orang ke alun-alun di depan Sekte Dao Kuno-nya, dan kemudian mengumumkan identitas penguasa kehormatan tertinggi Qinchen. Master Sekte, bukankah itu terlalu mudah? Seperti yang diharapkan Peng Tianzhen, semua orang terkejut mendengar berita ini. Akan tetapi, tidak ada yang meragukan kualifikasi Qinchen. Anda tahu, kemarin Qinchen bahkan bisa menjepit pedang penatua tertinggi hanya dengan 2 jari. Dengan Master Sekte tertinggi dan penatua tertinggi, Sekte Dao Kuno pasti akan jauh lebih baik. Ya, ini sudah pasti. Kekuatan Mahaguru Sekte lebih kuat daripada pedang iblis penatua tertinggi. Jika tidak, penatua tertinggi bisa sadar kembali, maka Sekte Dao Kuno kita akan menjadi lebih kuat. Namun walaupun begitu, sayangnya berkultivasi ini membutuhkan sumber daya, sedangkan Sekte Dao Kuno kita tidak memiliki sumber daya. Bahkan jika kita memiliki 1 master lagi, itu tidak akan mengubah bahwa kita akan tetap saja ditindas, karena kita tidak akan bisa berkembang. Banyak murid yang berbicara dan meskipun mereka bersemangat, mereka masih sedikit kecewa. Karena jika mereka tidak bisa keluar, Sekte Dao Kuno mereka tidak dapat berkembang tanpa sumber daya. Inilah masalah sebenarnya yang dihadapi oleh Sekte Dao Kuno. Melihat komentar dari ribuan murid di bawah, Qinchen kemudian menoleh ke arah Master Sekte Peng Tianzhen lalu berkata, Master Sekte Peng, apakah Sekte memiliki pena suci yang cukup? Mendengar itu, Peng Tianzhen lalu berkata dengan malu-malu, masih ada beberapa stok kristal suci dari aliran Tao Kuno, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan mendengar itu, Qinchen tidak dapat berpikir bahwa Sekte Dao Kuno ini begitu menyedihkan. Pada akhirnya, Qinchen kemudian melambaikan tangannya dan segera 1 pena suci guru suci kelas tinggi dan 10 pena suci guru suci kelas menengah tiba-tiba muncul di tangannya. 11 pena suci ini seperti 11 naga raksasa. Itu langsung mengeluarkan suara menderu-deru, dan kemudian itu jatuh ke pegunungan dalam sekejap. Seketika itu bergemuruh, dan tiba-tiba gerbang gunung Sekte Dao Kuno mulai berubah. Semua jenis energi suci menggelora. Apa? Astaga! Di alun-alun semua murid tercengang, termasuk mata Peng Tianzhen yang membelalak tak percaya. 10 pena suci guru suci kelas menengah, 1 pena suci guru suci kelas tinggi, dan pena suci yang dikeluarkan Qinchen ini terlalu banyak. Ini akan kuberikan padamu saat ini. Kalian jangan menolak, bagi saya itu bukan apa-apa. Tetapi ini sangat penting bagi Sekte Dao Kuno Anda saat ini. Namun, jika Anda selanjutnya membutuhkan sumber daya, Anda harus menjarahnya sendiri. Berjuanglah, aku tidak akan terus memberimu, kata Qinchen. Dia tidak akan membesarkan Sekte Dao Kuno. Akan tetapi pada tahap awal dia harus selalu memberikan dukungan. Lagi pula, walaupun 11 pena suci guru suci ini sangat berharga bagi Qinchen, akan tetapi setelah pertempuran dengan Master Klan Konghai dan juga Juge Tuyang, Qinchen juga telah mendapatkan beberapa pena suci guru suci kelas tinggi. Ini Peng Tianzhen dan yang lainnya melihat semua ini dengan kegembiraan dan mereka bahkan gemetar. Begitu banyak pena suci ini bukanlah jumlah yang kecil. Dan bahkan banyak murid di bawah yang bahkan lebih gembira lagi dengan air mata di pipinya. Dengan sumber daya tersebut, mereka pasti akan dengan cepat tumbuh dan mereka sangat percaya diri. Akan tetapi di saat itu ada suara gemuruh. Pada saat ini, suara gemuruh itu tiba-tiba datang dari kejauhan. Dan semua orang melihat bahwa di atas langit dan di pegunungan, sebuah kepala ras monster bergegas ke depan yang langsung menyebabkan semua orang terkejut. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.